Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsah Fariha Salsabila dari Prodi PKMI kelas 2A dengan NIM 223141025. Di sini saya akan menjelaskan bimbingan konseling dengan materi 1 yaitu sejarah bimbingan konseling di Indonesia, 2 tujuan dan fungsi bimbingan konseling, dan 3 prinsip penerapan bimbingan konseling. Sebelum itu, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan. Bantuan itu diberikan kepada individu baik secara perseorangan maupun kelompok. Sedangkan konseling yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah. Lalu selanjutnya yaitu materi yang pertama, sejarah bimbingan konseling. Perkembangan bimbingan konseling sebelum kemerdekaan terjadi pada tahun 1940, yaitu pada tahun ini bimbingan dan konseling lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada tahun ini juga diupayakan secara bertahap memecahkan masalah besar seperti pemberantasan buta huruf sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Perkembangan bimbingan dan konseling setelah kemerdekaan dibagi menjadi 5 tahap, antara lain 1. Tahun 1950. Pada tahun ini bidang pendidikan menghadapi tantangan besar, yakni memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan masyarakat Indonesia pada masa itu. Kegiatan bimbingan pada masa itu lebih dikerahkan agar membuat para siswa berprestasi. 2. Tahun 1960. Berbeda dengan dekade ini karena terdapat beberapa peristiwa penting seperti 1. Lahirnya jurusan bimbingan dan konseling pada IKIP tahun 1963. 2. Lahirnya kurikulum gaya baru pada tingkat sekolah menengah atas tahun 1964. 3. Ketetapan MPRS tahun 1996 tentang pendidikan nasional. Lalu yang ketiga, tahun 1970. Pelaksanaan bimbingan terutama diarahkan kepada pemecahan masalah utama pendidikan, antara lain 1. Pemerataan kesempatan belajar, 2. Mutu, 3. Relevansi, 4. Efisiensi. Lalu yang keempat, tahun 1980. Pada tahun ini bimbingan diupayakan agar mantap. Pemantapan terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang profesional. Dalam tahun 80-an, pembangunan telah memasuki realita 3, 4, dan 5 yang ditandai dengan menuju lepas landas. Beberapa upaya pendidikan yang dilakukan dalam tahun ini antara lain 1. Penyempurnaan kurikulum, 2. Penyempurnaan seleksi mahasiswa baru, 3. Penataan perguruan tinggi, 4. Pelaksanaan wajib militer. Lalu yang terakhir, tahun 1990 atau zaman globalisasi sampai dengan sekarang. Sampai tahun 1993, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah tidak jelas. Parahnya lagi, penggunaan terutama orang tua murid berpandangan kurang bersahabat dengan guru BK. Muncul anggapan bahwa anak yang ke BP identik dengan anak yang bermasalah. Kalau orang tua murid diundang ke sekolah oleh guru BP, di benak orang tua terpikir bahwa anaknya di sekolah mesti bermasalah atau ada masalah, hingga lahirnya SK Menpan nomor 83 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang di dalamnya termuat aturan tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Tentunya pokok dalam SK Menpan itu dijabarkan lebih lanjut melalui SK Mendikbud nomor 025 tahun 1995 sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Lalu materi yang kedua yaitu tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Tujuan umum bimbingan dan konseling. Tujuan umum bimbingan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dalam kaitan ini, bimbingan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang tepat.
Tujuan khusus bimbingan dan konseling. Tujuan khusus bimbingan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitasnya permasalahan itu. Masalah-masalah individu bermacam ragam jenis, intensitas, dan sangkut pautnya, serta masing-masing bersifat unik. Oleh karena itu, tujuan khusus bimbingan dan konseling untuk masing-masing individu bersifat unik pula. Tujuan bimbingan dan konseling untuk seorang individu berbeda dari tujuan bimbingan dan konseling untuk individu lainnya. Selanjutnya, fungsi bimbingan konseling. 1. Fungsi pemahaman. Pemahaman masalah oleh individu sendiri merupakan modal dasar bagi pemecahan masalah tersebut. Pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan mampu mengantarkan klien memahami masalah yang dihadapinya. Yang kedua, fungsi pencegahan. Arah upaya pencegahan yang perlu dilakukan oleh konselor adalah 1. Mendorong perbaikan lingkungan yang kalau diberikan akan berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. 2. Mendorong perbaikan kondisi diri pribadi klien. 3. Mendorong individu untuk tidak melakukan sesuatu yang akan memberikan resiko yang besar dan melakukan sesuatu yang akan memberikan manfaat. Lalu yang ketiga, fungsi pengentasan. Salah satu contohnya, perumpamaan terjadi konflik pada diri klien. Sebagai konselor membantu klien untuk mengenali dan menerima perasaan-perasaan dan keinginan-keinginannya yang berlainan arah itu sehingga konflik itu teratasi. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Pemeliharaan yang baik bukanlah sekedar mempertahankan agar hal-hal yang dimaksud tetap utuh, tidak rusak, dan tetap dalam keadaannya semula, melainkan itu juga mengusahakan agar hal-hal tersebut bertambah baik, kalau dapat lebih indah, lebih menyenangkan, memiliki nilai tambah daripada waktu-waktu sebelumnya. Pemeliharaan yang demikian itu adalah pemeliharaan yang membangun, pemeliharaan yang memperkembangkan. Oleh karena itu, fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan tidak dapat dipisahkan. Lalu materi yang ketiga, prinsip dan landasan bimbingan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling. 1. Prinsip umum. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. 1. Bimbingan diberikan untuk memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. 2. Pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. 3. Bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. 4. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. 5. Upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. 6. Program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran sekolah yang bersangkutan. 7. Implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling, dan pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti dokter, psikiater, serta pihak-pihak terkait lainnya. Terus yang terakhir, yang ke-8, untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan bimbingan dan konseling harus diadakan penilaian atau ekuivalensi secara teratur dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa. 1. Pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. 2. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu dan siswa. 3. Program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. 4. Pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. 5. Keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa sendiri. 6. Siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Lalu yang ketiga ada prinsip
prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi atau manajemen pelayanan bimbingan konseling. 1. Bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi atau cumulative record bagi setiap siswa. 2. Program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan religius. Landasan religius bimbingan dan konseling pada dasarnya ingin menetapkan klien atau siswa sebagai makhluk Tuhan segenap kemuliaannya menjadi fokus sentral upaya bimbingan dan konseling. Kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor yang melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Selanjutnya, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntunan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, landasan psikologis. Psikologi merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini diperlukan karena ruang lingkup bimbingan dan konseling adalah ruang lingkup klien yang perlu diubah dan dikembangkan. Yang terakhir, landasan pedagogis. Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di sekolah perlu memiliki seperangkat ilmu tentang bagaimana ia harus mendidik anak. Guru bukan hanya sekedar terampil dalam menyampaikan bahan ajar, namun di samping itu ia juga harus mampu mengembangkan pribadi anak, mengembangkan watak anak, mengembangkan serta mempertajam hati nurani anak. Pedagogis merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didik, apa tugas pendidik dalam mendidik anak, apa yang menjadi tujuan mendidik anak. Sekian yaitu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan gangguan suara mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.